Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita siap-siap buat bongkar bareng-bareng nih. Di depan kita udah ada setumpuk materi dari Anda tentang topik yang super penting dan ya ampun, kadang bikin pusing banget menghadapi ledakan emosi anak alias tantrum. Haha, topik abadi ya. Betul. Sumbernya seru-seru loh. Ada bincang-bincang psikolog di GIT Talks, ada tips yang praktis banget dari kreator dunia parenting, bahkan ada konten buat anak-anaknya langsung, kayak Kinderflix sama buku cerita inspiratif The Dot. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala anak, dan jujur aja, di kepala kita juga saat situasi memanas. Dan yang paling penting, gimana cara praktis buat melewatinya. Dan yang menarik adalah, semua materi ini, walau dari sudut pandang yang beda-beda ya, sebenarnya menunjuk ke satu kebenaran inti. Momen tantrum itu bukan cuma soal gimana cara menghentikan tangisan. Ini tuh kesempatan emas buat kita ngajarin salah satu keterampilan hidup paling penting ke anak, yaitu, ya, kecerdasan emosional. Dan, ya, ini juga jadi ajang latihan kesabaran buat kita juga sih. Betul sekali, latihan kesabaran level dewa ya. Mari kita mulai dari titik yang paling bikin kita semua merasa, wah ini buah banget. Video GB Talks itu ngebuka dengan dilema seorang ibu yang kewalahan ngadepin anaknya yang nangis terus-terusan. Rasanya semua orang tua pernah deh di posisi itu. Nah, pertanyaan mendasarnya nih, saat kita udah di titik ikut kesel, napas udah di dada, dan rasanya mau ikut teriak juga, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Nah, disinilah letak kuncinya. Langkah pertamanya itu justru bukan tentang apa yang harus kita lakukan ke anak, tapi ke diri kita sendiri. GP Talks memperkenalkan sebuah konsep yang menurut saya kuat banget, yaitu koregulasi. Koregulasi. Regulasi bersama gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Begini, otak anak, terutama bagian yang fungsinya kayak rem emosi, itu namanya korteks prefrontal, itu belum berkembang sempurna. Mereka itu secara biologis emang belum mampu menenangkan diri sendiri. Kemampuan itu, regulasi mandiri, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk matang. Jadi, saat mereka lagi kepanasan secara emosional, mereka butuh kita, orang dewasa yang tenang, untuk meminjamkan ketenangan kita ke mereka. Nah, proses meminjamkan ketenangan inilah yang disebut koregulasi. Jadi kayak kita ini power bank ketenangan buat mereka ya. Saat baterai emosi mereka habis terus jadi kacau, kita colokkan ketenangan kita supaya sistem mereka bisa stabil lagi. Masuk akal, masuk akal. Tepat sekali. Analogi power bank itu pas banget. Dan ini nyambung sekali dengan apa yang disebut oleh dunia parenting sebagai rahasia terbaik orang tua. Kekuatan terbesar kita itu adalah ketenangan kita. Tapi ini penting banget untuk dipahami ya. Tenang itu bukan berarti permisif. Bukan berarti, ya sudah semua maumu dituruti biar kamu diam. Tenang juga bukan berarti membiarkan anak merusak barang, bukan itu. Ketenangan itu adalah sinyal bahwa ibu atau ayah pegang kendali di sini. Badainya boleh besar, tapi kapal kita aman. Saat kita tenang, kita nunjukin ke anak bahwa emosi sebesar itu tuh bisa dihadapi. Nggak menakutkan kok. Jadi, saat anak dalam kondisi tidak terregulasi, tugas pertama kita adalah memastikan kita sendiri terregulasi. Konsepnya sederhana, tapi eksekusinya, wah ini yang susah. Apalagi kalau tantrumnya terjadi di tempat umum. Rasanya semua mata ngeliatin dan kita dihakimi. Tentu, dan itu sangat manusiawi. Makanya GEPP Talks memberikan semacam pertolongan pertama untuk orang tua saat kita merasa udah di ambang batas. Langkah-langkahnya sangat konkret. Pertama, kasih tahu anak dengan suara rendah dan tenang. Nak, ibu butuh waktu sebentar ya buat nenangin diri. Ini bukan minta izin loh, tapi memberi informasi. Kedua, menjauh sejenak secara fisik. Bukan untuk menghukum, tapi untuk ngisi ulang power bank kita tadi. Pergi ke ruangan lain, ke balkon, atau sekedar balik badan. Tarik nafas dalam-dalam 5 kali, minum segelas air. Saya pernah coba ini dan sejujurnya di awal itu rasanya bersalah banget ninggalin anak yang lagi nangis sendirian di ruangan. Rasanya kayak jadi orang tua yang buruk gitu. Tapi setelah saya kembali dengan kepala jauh lebih dingin, ternyata sisa 10 menit interaksi kami itu jauh lebih berkualitas dan solutif daripada kalau saya paksakan tetap di sana sambil nahan kesel. Persis. Itu adalah bukti nyata koregulasi. Anda bukan mengabaikan anak, Anda justru sedang mempersiapkan diri untuk bisa menolongnya dengan lebih efektif. Saat kita kembali dengan kondisi terregulasi, sistem saraf anak itu akan menangkap sinyal ketenangan itu
dan secara nggak sadar ikut menjadi lebih tenang. Oke, anggaplah kita berhasil, kita udah jadi power bank yang terisi penuh. Lalu apa? Apa yang kita lakukan pada emosi anak yang masih meluap-luap itu? Apakah tujuannya adalah membuat mereka berhenti marah saat itu juga? Soalnya refleks kita kan biasanya, sudah jangan nangis lagi. Nah, ini dia, pergeseran pola pikir terbesar yang ditawarkan oleh GEP Talks. Tujuannya bukan untuk mematikan emosi. Semua emosi, marah, sedih, kecewa, iri itu valid. Nggak ada emosi baik atau buruk. Yang ada hanya emosi yang terasa nyaman dan tidak nyaman di tubuh. Emosi itu data, sinyal bahwa ada sesuatu yang terjadi. Yang perlu kita kelola, kita batasi, dan kita ajarkan, itu bukanlah emosinya, tapi perilaku yang muncul akibat emosi tersebut. Oke, ini penting banget untuk dibedakan. Jadi, kayak contoh di salah satu sumber ya, merasa marah karena mainannya direbut itu wajar dan boleh. Tapi perilaku memukul teman karena marah, nah itu yang nggak boleh. Perasaannya diterima, aksinya dibatasi. Gitu ya? Tepat sekali. Perasaan itu sinyal, perilaku itu pilihan. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi pelatih yang membantu anak belajar memilih perilaku yang lebih konstruktif saat sinyal emosi itu muncul. Untuk jadi pelatih yang baik, tentu butuh panduan ya. GEP Talks memberikan kerangka yang sangat praktis, disebut teknik 3A. Mari kita coba bedah satu persatu karena ini sepertinya inti dari solusinya deh. Betul, ini alat utamanya. A yang pertama adalah acknowledge, akui. Langkah ini adalah tentang memberi nama pada perasaan yang sedang dialami anak. Kita jadi kayak cermin bagi emosinya. Kalimatnya bisa sesederhana, "Ibu lihat kamu mahal sekali ya," atau "Wah, kamu kelihatan kecewa banget karena kita harus pulang sekarang." Sederhana banget ya. Tapi saya bayangin di tengah kepanikan kita seringnya malah bilang, "Udah jangan marah," atau "Gitu aja kok kecewa." Yang mana itu kebalikan total dari mengakui. Tapi bukannya kalau kita akui marahnya malah menjadi-jadi? Nah, itu mitos yang umum. Kenyataannya justru sebaliknya. Saat emosi diakui, anak merasa dimengerti. Beban emosinya justru berkurang, karena ia nggak perlu berjuang sendirian buat nunjukin perasaannya. Setelah diakui, masuk ke A yang kedua, allow, izinkan. Kita memberikan validasi verbal bahwa merasakan emosi itu boleh. Tidak apa-apa kok merasa marah, atau boleh kok kalau kamu mau menangis sebentar. Ini kayak ngasih izin pada anak untuk jadi manusia ya, mengizinkan mereka merasakan apa yang memang wajar buat dirasakan. Oke, setelah diakui dan diizinkan, apa A yang ketiga? A yang ketiga inilah yang membedakan kita dari pola asuh yang permisif, yaitu acceptable solution, solusi yang diterima. Di sini, kita menetapkan batasan yang jelas pada perilaku sambil nawarin alternatif penyaluran yang aman. Kalimat lengkapnya bisa kayak gini, "Ibu tahu kamu marah sekali dan tidak apa-apa merasa marah. Tapi kamu tidak boleh melempar mainan karena bisa rusak. Kalau marah, kamu boleh hentakan kaki sekuat-kuatnya di lantai. Atau kita remas-remas bantal ini bareng-bareng." Kerangkanya sangat jelas, tapi sejujurnya kedengarannya sulit banget. Terutama bagian ketiga, mencari solusi yang diterima. Saat anak lagi meledak-ledak, rasanya otak kita sebagai orang tua juga ikut panik dan gak bisa mikir jernih buat nawarin solusi kreatif kayak meremas bantal. Tentu saja sulit, karena ini kan sebuah keterampilan baru bagi banyak dari kita. Nggak akan langsung sempurna. Tapi kuncinya adalah punya beberapa ide solusi di kantong kita sebelumnya. Untuk anak kecil, solusi fisik seringkali paling efektif. Menghentakkan kaki, memukul bantal, merobek kertas bekas. Intinya kita terima energinya, tapi kita arahkan ke saluran yang nggak merusak. Ternyata cara kita merespons ini, baik dengan 3A atau enggak, bisa dikelompokkan ya. GEP Talks menguraikan ada 4 tipe respons orang tua, dan ini punya dampak jangka panjang yang serius. Betul. Memahami ini bisa jadi cermin buat kita. Tipe pertama, dismissing, mengabaikan. Ini orang tua yang menganggap emosi anak itu sepele. Contohnya, saat anak nangis karena jatuh, responsnya, "Ah, gitu doang kok nangis, nggak sakit itu." Perasaan anak dianggap nggak valid. Tipe kedua, disapproving, menolak. Ini lebih keras, yaitu secara aktif melarang anak merasakan emosi. Kalimat andalannya, anak laki-laki nggak boleh cengeng, atau jangan marah-marah, nanti cantiknya hilang. Wah, 2 tipe itu rasanya familiar sekali di telinga kita ya. Mungkin banyak dari kita yang dibesarkan dengan kombinasi keduanya. Lalu tipe ketiga?
Tipe ketiga adalah laissez-faire, membiarkan. Orang tua ini menerima emosi anak, tapi nggak ngasih panduan perilaku sama sekali. Jadi anak dibiarin marah dan memukul, melempar, atau berkata kasar. Pesan yang diterima anak adalah semua caraku meluapkan emosi itu boleh. Dan yang terakhir, tipe keempat yang ideal, yaitu emotional coaching, pelatihan emosional. Inilah tipe orang tua yang menerapkan 3A tadi, menerima emosi sekaligus membimbing perilakunya. Oke, ini bikin saya mikir. Banyak dari kita mungkin dibesarkan dengan kombinasi tipe 1 dan 2, diabaikan atau dilarang menangis. Apa dampaknya pada kita sekarang sebagai orang dewasa? Dan apa risikonya jika kita tanpa sadar nurunin pola itu ke anak kita? Dampaknya sangat dalam. Untuk anak yang dibesarkan dengan cara diabaikan dan ditolak emosinya, mereka bisa tumbuh jadi orang dewasa yang merasa bersalah atau malu saat merasakan emosi yang wajar. Mereka jadi mikir, aku orang yang buruk karena merasa marah, atau aku lemah karena merasa sedih. Mereka jadi sulit percaya sama perasaan mereka sendiri. Sementara untuk tipe laissez-faire, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang impulsif, sulit berempati, dan nggak bisa mengendalikan diri saat dewasa. Mereka nggak pernah belajar bahwa tindakan mereka punya konsekuensi. Nah, disinilah bagian yang paling aha buat saya. GEP Talks menghubungkan reaksi spontan kita sebagai orang tua dengan pengalaman masa kecil kita sendiri. Ini kayak membuka kotak Pandora. Ini adalah sebuah titik pencerahan yang krusial. Sumber itu menjelaskan bahwa jika dulu kita sering diancam, dibentak, atau dihukum saat menangis, maka di jalur saraf otak kita terbentuk koneksi permanen, yaitu tangisan sama dengan bahaya. Akibatnya, saat kita dewasa dan dengar tangisan anak kita sendiri, alarm yang sama di otak kita berbunyi. Bagian otak primitif kita ngambil alih dan memicu respons fight, flight, or freeze. Lawan, lari, atau diam. Jadi, saat kita refleks ingin membentak anak yang nangis, diam. Itu adalah respons fight atau lawan. Saat kita pura-pura nggak dengar atau nyuruhnya pergi ke kamar, itu flight atau lari. Dan saat kita cuma terpaku, bingung, nggak tahu harus berbuat apa, itu freeze atau diam. Wow, ini semua ternyata bukan karena kita orang tua yang payah, tapi karena ada program lama yang berjalan otomatis di kepala kita. Persis. Ini menjelaskan mengapa menjadi emotional coach bagi anak itu terasa begitu berat. Karena seringkali kita nggak cuma berhadapan dengan badai emosi anak, tapi juga dengan gema badai emosi dari masa lalu kita sendiri yang belum selesai. Teorinya luar biasa mencerahkan. Sekarang, mari kita tarik ke dunia nyata yang seringkali lebih berantakan ya. Sumber dari dunia parenting memberikan contoh yang sangat spesifik dan sering terjadi. Skenario anak balita yang nggak mau mandi karena masih asyik main. Bagaimana 3A dan koregulasi diterapkan di sini? Ini contoh yang sempurna. Langkah pertama dari dunia parenting, tetap pada aturan. Jika waktu main sudah habis dan waktunya mandi, maka aturan itu nggak bisa ditawar dengan tangisan. Konsistensi adalah kunci membangun kepercayaan. Kalau kita nyerah, anak belajar bahwa tangisan adalah senjata untuk mendapatkan apa yang ia mau. Oke, aturan ditegakkan. Pasti anak akan mulai nangis atau berteriak. Lalu? Masuk ke langkah kedua, validasi perasaan. Ini adalah acknowledge dan allow-nya. Kita berlutut, sejajarkan mata, dan katakan dengan tenang, "Ibu tahu kamu masih mau main. Lagi seru banget ya mainnya. Pasti sedih ya mainnya harus udahan." Kita nggak menyalahkan perasaannya. Tapi anaknya kan tetap nangis. Jadi kita beneran angkat saja badannya walaupun lagi teriak-teriak. Rasanya kok kayak maksa ya? Disinilah ketenangan kita sebagai power bank diuji. Langkah ketiga adalah jalankan konsekuensi dengan tenang. Ya, kita gendong atau tuntun anak ke kamar mandi meskipun ia menangis. Tapi kita melakukannya dengan sentuhan yang lembut dan wajah yang tenang, bukan dengan kasar atau marah. Lalu langkah keempat, berikan waktu dan ruang. Sampai di kamar mandi, kita bisa bilang, "Ibu kasih waktu 5 menit buat tenang di sini ya, ibu temani." Dan yang kelima, ini trik yang sangat efektif untuk balita, gunakan pengalih perhatian. Tawarkan mainan air, busa sabun, atau aktivitas seru lainnya di kamar mandi. Fokusnya beralih dari kemarahan karena berhenti main, ke keseruan memulai aktivitas baru. Ini menarik. Semua sumber ini, meskipun kelihatannya beda-beda, sebenarnya bicara tentang hal yang sama,
yaitu berkomunikasi sesuai level perkembangan otak anak. Saya jadi teringat satu sumber Anda tentang motivasi remaja dari Rensia Sanfira. Di situ dibilang menjanjikan gaji besar di masa depan itu nggak mempan untuk remaja. Kenapa begitu? Tepat. Karena korteks prefrontal mereka, bagian otak untuk perencanaan jangka panjang dan menimbang konsekuensi, juga belum matang sempurna. Sama kayak balita yang belum bisa meregulasi emosi. Untuk remaja, imbalan yang lebih dekat dan nyata, seperti reward bulanan atau kebebasan di akhir pekan, itu jauh lebih memotivasi. Ini prinsip yang sama persis. Kita harus bicara dalam bahasa yang dimengerti oleh tahap perkembangan otak mereka saat itu. Jadi menjadi orang tua yang efektif itu artinya kita harus jadi penerjemah yang andal ya. Menerjemahkan aturan dan ekspektasi kita ke dalam bahasa otak anak. Nah, dalam proses menerjemahkan ini ada alat bantu lain yang disebutkan. Misalnya konten dari Kinderflix. Apakah ini sekedar pengalih perhatian atau ada peran yang lebih dalam? Keduanya. Dalam skenario mandi tadi, Kinderflix bisa jadi pengalih perhatian yang positif. Tapi jika kita lihat lebih dalam, konten seperti ini adalah alat untuk membangun fondasi kecerdasan sosial emosional. Lagu tentang 3 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, atau video yang ngenalin berbagai ekspresi wajah, itu adalah cara kita ngisi kamus emosi anak sejak dini. Jadi saat kita melakukan acknowledge, anak udah punya gambaran apa itu sedih atau senang. Dan ada satu lagi alat bantu yang unik, yaitu buku cerita The Dot. Ini tentang seorang anak perempuan bernama Vashti yang sangat yakin dia nggak bisa menggambar. Bagaimana ini terhubung dengan topik tantrum? The Dot itu metafora yang sempurna untuk pendekatan emotional coaching atau 3A. Coba perhatikan apa yang dilakukan gurunya. Guru itu nggak melakukan dismissing, masa gambar gitu aja nggak bisa? Atau disapproving, jangan bilang nggak bisa. Sebaliknya, sang guru melakukan 3A. Ia mengakui perasaan Vashti, lalu ia mengizinkan kebuntuan itu dengan berkata, buat saja satu tanda dan lihat nanti. Lalu ia memberikan solusi yang dapat diterima. Buat saja satu titik. Jadi satu titik itu adalah solusi yang dapat diterimanya. Sesuatu yang sangat kecil dan tidak mengintimidasi, tapi cukup untuk memulai. Tepat. Dari satu titik itu, kepercayaan diri Vashti tumbuh. Ini persis seperti saat kita membantu anak yang marah, menemukan cara yang dapat diterima untuk meluapkan emosinya, misalnya dengan merobek kertas. Kita mulai dari satu titik kecil yang aman, dan dari sana, keterampilan mereka untuk mengelola emosi akan tumbuh. Oke, setelah kita mengurai semua ini, rasanya banyak sekali yang bisa kita praktekkan. Mari kita coba rangkum beberapa poin kunci untuk dibawa pulang oleh Anda. Saya mulai ya. Yang pertama dan paling utama. Ketenangan Anda adalah fondasinya. Jadilah power bank emosi untuk anak Anda melalui koregulasi. Kedua, ingat mantranya. Semua perasaan itu boleh, tapi tidak semua perilaku itu boleh. Tugas kita bukan memadamkan api perasaan, tapi mengarahkan apinya ke tempat yang aman. Ketiga, gunakan kerangka praktis 3A sebagai panduan di tengah badai. Akui perasaannya, izinkan untuk dirasakan, dan bantu cari solusi yang dapat diterima untuk meluapkannya. Dan yang terakhir, dan ini butuh kesabaran ekstra. Pahami bahwa ini adalah proses. Mengajarkan sebuah keterampilan, sama seperti ngajarin anak bersepeda. Mereka akan jatuh berkali-kali. Ini bukan tentang menghentikan tangisan dalam satu malam. Ini tentang membangun fondasi kecerdasan emosional untuk seumur hidup. Kerangka yang sangat kuat dan penuh harapan. Terima kasih. Sebelum kita benar-benar tutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Semua sumber ini kan berfokus pada cara kita mengelola emosi anak. Tapi bagaimana jika kita membaliknya sejenak? Video JEP Talks menyinggung bagaimana pemicu dari masa kecil kita sendiri ikut bermain dalam reaksi kita. Mungkin pekerjaan terpenting dalam menangani emosi anak adalah dengan terlebih dahulu mengenali dan memahami sejarah emosi kita sendiri. Titik-titik apa dari masa lalu kita? Seperti Vashti dalam cerita The Dot yang selama ini belum pernah kita beri bingkai dan kita pahami maknanya.